Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini, zakatku sampai enggak ya? Nah, saya coba menghadapi pertanyaan dulu nih. Jawab pertanyaan penting dari Ed Gozalah Hilya. Assalamualaikum Ustadz Habib. Membayar zakat itu kan bukannya mengurangi harta, tapi justru akan menambah harta. Tapi bagaimana dengan orang yang merasa setelah membayar zakat justru harta dia merasa habis, Bib? Nah, kita coba dengarkan dua pendapat dari guru-guru kita. Yang pertama dari guru kita Habib Nabil Al-Musawwah. Baik, anakku yang bertanya, mungkin saya ingin menyampaikan zakat itu asal katanya dari zakat, artinya tumbuh dan berkembang. Kalau harta itu kemudian kita zakatkan, maka dia akan tumbuh dan berkembang. Yang kedua, dia bermakna juga suci dan bersih, mensucikan harta kita dari kotoran. Lalu para ulama menyatakan bahwa kaitan dengan zakat itu selalu ayatnya khudz, ambil. Artinya apa? Kalau tidak diambil sama manusia, nanti Allah yang ambil. Kalau sudah Allah yang ambil, itu jauh lebih besar. Bukan 2,5% kita sakit, Mas Fadli, iya, itu bisa puluhan juta. Ratusan. Kalau bisnisnya bisa rugi. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Itu dari Habib. Coba kita dengar dari Prof Waryono. Mohon izin, Prof. Iya, ini memang perlu pendekatan iman nih. Jadi pendekatannya harus pendekatan iman agar kita itu matematikanya tidak selalu positivistik. Betul. Memang kelihatan uang 1 juta dikurangi 10.000 itu kelihatan. Betul. Tapi percayalah seperti yang dijelaskan oleh Habib Nabil, pernahnya bahwa zakat yang kita keluarkan bukan sekedar kewajiban dan akan membersihkan, tapi insya Allah itu menjadi modal kita untuk menambah rezeki. Karena itu juga bagian dari syukur. Masya Allah, begitu. Ini luar biasa. Iya. Dan sebenarnya bicara masalah dengan uang-uang yang kita keluarkan itu sebenarnya kayak zakat, terus juga sedekah. Itu sebenarnya the real uang kita di akhirat nanti ya. The real uang ya. kita. Dan kita mikirin itu, Persis, ya. segitu, waduh rugi dong. Rugi di dunia, untung di akhirat. Masya Allah. Kita panggil guru kita Ustadz Maulana, pendapatnya seperti apa nih? Mohon izin, silakan Ustadz. Zakatku sampai enggak ya? Sebagai kesimpulan, zakatku sampai enggak ya? Pertanyakan kembali kepada kita, apakah zakatmu sesuai aturan? Apakah zakatmu sesuai syariat? Apakah sasarannya tepat? Ini yang harus dijaga. Karena zakat itu tidak bisa masuk ke pembangunan, tapi masuknya kepada jiwa ke jiwa. Maka berikanlah kepada 8 golongan fakir, miskin, amil fisabilillah, orang yang tergantung utang, mu'alaf dan budak. Berikan mereka. Dan upayakan zakat kita itu menjadi tadi yang disebutkan, menjadi mensucikan harta kita, menjaga kita, jadi tolak bala, jadi penjaga diri kita dari api neraka, dari kesulitan. Bahkan zakat itu bisa jadi tumbuh, berkembang, jadi berkah. Karena ketika kita mengeluarkan zakat, bagaimana kita meratakan nikmat Allah. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa kekurangan karena zakat itu ditunaikan. Dan ingat, jangan sampai mereka datang untuk mengemis, meminta. Karena itu bisa menyebabkan syaratnya, syarat sedekah itu zakat itu ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti, dan jangan lupa jangan sampai kita ungkit sehingga hati-hati. Zakatku sampai enggak kayak ya? Ternyata tidak sampai karena engkau menyakiti dan mengumbar-umbar sedekahmu sehingga tidak ada pahalanya. Masya Allah, Ustaz Syam, mohon izin sedikit tambahkan dan doa nih Ustaz Syam. Baik, ibadah itu senantiasa terikat dengan 2 hal, ada sebab, ada syarat. Maka zakat itu juga ada sebab, ada syaratnya. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa belajar ilmu agama, ilmu tentang bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita terlalu sibuk mencari rezeki sehingga lupa kepada Sang Maha memberi rezeki. Kita keluar rumah di pagi hari namun lupa mampir untuk sholat subuh. Padahal kita keluar rumah hanya untuk mencari rezeki. Kenapa kita tidak mendekati daripada yang Maha memberi rezeki? Lihat bagaimana Nabi SAW melewati masa-masa sulitnya ketika Sayyidatina Fatimah mengeluh kepada Nabi SAW. Lalu Nabi memerintahkan anak cucunya, mantunya semua untuk aqimis shalah, dirikan salat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, aqimis shalah wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha nahnu narzukuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mendirikan salat dan bersabar. Kemudian atas dasar itu Allah tidaklah nas'aluka rizqa. Allah tidak meminta daripada kita. Allah tidak butuh daripada zakat kita, tapi kita yang butuh kepada Sang Maha memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat guru-guru kita. Terima kasih banyak juga buat Prof. Dr. Haji Waryono MAG, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenak RI. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini bermanfaat buat semuanya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha